Silahkan bapak dan ibu punya harta banyak, boleh. Silahkan bapak dan ibu punya kedudukan sebagai tahta, boleh. Tapi yang tak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, harta dan tahta itu dibawa ke hati. Ya, cemana pula Ananda Dinda Ustadz cuma membawa harta dan tahta ke dalam hati. Kalau bicara kedudukan dibawa ke dalam hati, pensiunan kita sakit kali. Habis pensiun langsung makin tua kita. Ini yang dimaksud jangan bawa ke hati. Tak boleh. Perasaan kita tidak kembali kepada Allah. Perasaan kita kembali kepada dunia. Ternyata zuhud itu adalah melepaskan dunia, harta dan tahta dari hati kita. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubati ma'rifatika muhabbataka. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-hadid fi ayati 22 ila ayati 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hayati bu ya, bapak dihayati. Hasbi rabbi jallallah
ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Dua kali lagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makasih Bang ya, Bang. Pak, niatnya udah nyampe. Cuman awak lupa nanti keasikan nanti ceramah tiba-tiba terminum memang rezeki. Awak lagi puasa abiyat. Lima. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya minta maaf. Saya lupa bilangnya tadi. Ya, ini ya Ayyamul Abiyat 13, 14, 15. Nanti bulan depan bismillahkan. Ibu-ibu juga bismillahkan. Jadi mulai bulan depan Jumadil Akhir, insya Allah nanti kalau saya ingatkan ke Pak Haji, tolong ingatkan jemaah Pak Haji 2 hari lagi Ayyamul Abiyat atau puasa bid, puasa terang bulan. Karena di 13, 14, 15 itu bumi itu bergejolak, hati kita pun bergejolak. Maka kunci untuk menanggulangi agar terkendali dengan kembali kepada Allah, berpuasalah kita. Itu untuk menetralisir agar marah kita, ambisius kita, ambisi boleh, ambisius ini yang bahaya. Kemudian gelisah kita ketika kita berpuasa, insya Allah di situ akan selalu ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tak boleh tinggal. Makanya tadi saya minta maaf, niat udah nyampe, Bapak tadi panitia mengantarkan itu udah nyampe, udah tercatat. Tinggal rezeki Bapak itulah minumnya, berarti itu rezeki Bapak itu tadi. Nah, takut nanti asik-asik lupa minum. Rezeki yang pertama, rezeki yang kedua pura-pura tadi lupa, akhirnya batal. Ujung-ujungnya Jumat Sabtu habis, tak ada arti puasa semalam tuh. Sehat dapat, tapi ikatan kepada Allah nggak istiqomah, luntur. Baik, yang kedua, fadilah dari puasa Ayyamul Abiyat ini sama seperti puasa Senin Kemis selama sebulan. Jadi makanya kemarin tak izin pada diri bahwa Kamis malam saya tak puasa, mulai startnya Jumat Sabtu Minggu nih. Besok Senin raya dululah, tak puasa lagi. Minta maaf pada Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah mengupas bagian dari jalan menuju ma'rifah. Ma'rifah adalah suatu kajian yang puncak dalam menuju Allah.
Ma'rifah inilah yang akan mengantarkan dalam bahasa tasawuf falsafi kepada fana dan baqa yang dihadirkan oleh Bayazid Al-Bustami. Fana itulah yang pernah kita ulas beberapa bulan yang lalu di pertemuan awal. La syai'a illallah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Maka kalau sudah kita memahami, dan itu cita-cita kita pun semua termasuk hamba ini lagi proses situnya Pak Haji. La syai'a illallah. Maka untuk menuju ini nanti diawali dengan juhud. Nah, di dalam ma'rifah ini yang menuju, yang mengantarkan kita kepada fana sehingga nanti datang baqa. Baqa itu kekal diri. Kekal diri bagaimana? Apapun kata Pak Haji, Bapak dan Ibu sekalian, tetap konsentrasi hanya Allah. Makanya kaji kita di Nusantara, karena umat Islam terbesar di dunia, setiap pekerjaan pasti ada pensiunnya Pak. Di masa-masa pensiun itulah kita untuk masuk kepada fana dan baqa. Apalagi ayah buat, tak tahu lah. Ayah kepingin kali mau pensiun, mama kepingin kali pensiun biar berzikir aja. Udah ayah dan mak antarkan kalian semua besar. Jadi mak serahkan, ayah serahkan kalian sama Allah. Bagus-baguslah kalian berumah tangga. Bagus-baguslah mendidik anak-anak kalian seperti ayah dan mak didik anak-anak, mendidik kalian semuanya. Ini mau kita angkat lagi. Kaedah-kaedah seperti ini zaman dulu tidak pernah lepas dari siapapun dia. Maupun kaya dia, maupun kurang kaya dia, maupun miskin dia. Tapi disinilah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memperdulikan dunia, tapi fokus kepada akhirat. Dunia itu hanya sekedar saja. Maka semuanya fokusnya kepada anak, karena ada beberapa hal tidak putusnya kita sebagai Bani Adam dengan Allah. Sadaqatin jariyah, ilmin yantafi, ilmu yang bermanfaat, waladin solihin yadulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Maka itulah yang menjadi tajuk utama setiap orang tua zaman bahola. Bagaimana menjadikan anak-anak, cucu dan keturunan menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Tapi belakangan gara-gara perkembangan zaman ditambah COVID-19 kemarin sangat mengkhawatirkan, hingga ketaalukan kita kepada Allah berlepasan. Mulailah anak dimanja-manja penuh peningkatan, HP diberikan, game online dipegangi, masuk judi online dalamnya, SPP habis. Di tempat kampus saya itu Pak, waktu mau KKN, ada anak seorang TNI itu, punya jabatan bagus. Anaknya nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana. Uang selalu diberikan. Rupanya sibuk main game online yang ada hadiahnya. Habis uang kuliah dan uang untuk KKN dikerokotinya. Tapi alhamdulillah masih ada bibit anak soleh tadi mau datang. Kita lakukan mediasi, kita kumpulkan. Akhirnya anak dan ayah, emak pun menangis-nangisan, berpelukan, dan akhirnya si anak tadi pun akhirnya ikut KKN. Alhamdulillah sekarang sudah wisuda. Begitulah hebatnya menjerumuskan dan menjatuhkan Islam itu dari generasi muda. Maka oleh karena itu, inilah kita kembali kepada kaji untuk memahami juhud yang sebentar lagi kita kupas bersama nanti. Rindu kan Bu?
zaman dulu kan, Bu. Jadi akhirnya anak-anak itu pada hormat kepada orang tua. Karena orang tua sayang kepada anak-anak. Itu dia. Kalau sekarang tidak, demi tak terganggu kesibukan kita, apa diminta tanpa disortirnya, langsung diberikan apa yang dia mau. Diterima, anak tadi dongkol, bukan ini mak yang kuinginkan, bukan ini ya yang kuharapkan. Aku inginkan dan kuharapkan pelukan dan bincang-bincang kita antara emak ayah dengan anaknya. Inilah yang hilang selama ini. Maka kalau sudah masuk kepada ma'rifah yang lagi kita tuju nanti, pelan-pelan dalam pertemuan tasawuf ini, itulah tadi bocorannya adalah fana dan baqo, menjadi proses kepada ma'rifah tadi. Insya Allah kita dapat pelan-pelan untuk istiqomah yang selalu kita minta kepada Allah setiap 5 waktu dan sholat sunat tergantung rakaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Maya siratul mustaqim tuh jalan yang teguh lah. Cemana nak menuju jalan teguh tuh? Tasawuf lah. Apa mesti kita masuk tarekat tuh? Kalau masa ada waktu dan bisa untuk siap masuk tarekat, silakan, lebih bagus. Kalau tidak, serendah-rendahnya adalah fokus dan istiqomah kita ikut pengajian kita di Masjid Silaturahim yang kita cinta. Ada ahad pertamanya, ada ahad keduanya, ada ahad ketiganya, ada ahad keempatnya, masing-masing punya bidang. Rugi kalau Bapak Ibu, dan bahagialah Bapak Ibu yang sudah hadir. Rugi yang tidak hadir. Tidak diwajibkan mengeluarkan uang, tapi mau menabung akhirat silahkan, ada kotak infak. Bahkan di tembok lagi kota infaknya kan Pak Haji. Tiada yang tahu mau berapa Pak Haji, Bapak dan Ibu aja, Ibu mau masukkan, tiada yang nampak. Jangan katakan nak bagikan ke BKM dan Masjid Silaturahim, itu tabungan akhirat kita, Bang. Jadi abang seperti menitipkan uang ke panglong. Kalau udah banyak tinggal ngambil barang. Syarat panglong, masalah naik harga tak ada berhubungan. Yang penting kita tersilahkan masukkan duit, dia gunakan. Cuman kita ada dengan harga sekarang kita akan kembalikan. Gitu. Atau yang kedua, kita ikrarkan dengan apa barang yang kita beli. Tapi saya titipkan di sini, dia putar uang kita. Begitulah tadi. Awak sedekahkan tadi atas anak yatim kah? Orang beasiswa kah? Itulah berarti itulah dia tadi. Itulah nanti untuk bangunan kita, rumah istana di akhirat. Bapak dan Ibu, Abang dan Kakanda yang dirahmati oleh Allah serta anak-anak yang kami cinta. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat sederhana mengembalikan kepada makna juhud ini. Secara umum juhud itu adalah melepaskan urusan dunia, menggenggam urusan akhirat. Tapi dengan pernyataan ini ada makna kontekstualnya. Jangan hanya pernyataan yang ngambek, katakan tadi kepada ayahanda dan ibunda, abangda dan kakanda, itu langsung digarisbawahi. Berarti tak boleh kita punya harta, tak boleh kita punya tahta, tak boleh kita punya kereta, tak boleh kita punya mobil, apalagi bermacam-macam mereknya. Bukan begitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menempatkan kepada kupasan kaji untuk bisa mempautkan makna yang tersembunyi dengan pemahaman sejati dari surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Segeralah urusan akhirat, jangan lupa urusan dunia. Ini dimaksudkan adalah silahkan bapak dan ibu punya harta banyak, boleh. Silahkan bapak dan ibu punya kedudukan sebagai tahta, boleh. Tapi yang tak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, harta dan tahta itu dibawa ke hati. Ya, cemana pula Ananda Dinda Ustadz membawa harta dan tahta ke dalam hati. Kalau bicara kedudukan dibawa ke dalam hati, pensiunan kita sakit kali. Habis pensiun langsung makin tua kita. Tengok Pak Haji nih, habis pensiun makin muda ya. Dari hamba pulang dari Jogja tahun 99, dijumpakan almarhum Babah tahun 2001, 2002. Begini aja lo wajah nih. Cuman kumis sama jenggot aja lo udah putih. Ini tantangan buat Pak Haji nih, Pak Haji. Tangkap kupingnya, jangan sampai terbang. Ini maksudnya semuanya ini. Cuma Ambo yang kenal beliau yang secara profesional, sama Pak Haji sebelah, semuanya adalah orang tua kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, ibu-ibu kita. Ini yang dimaksud jangan bawa ke hati. Tak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini lagi ayah, ini lagi kawan ayah aja. Ya, jangan pernah ada bawa harta dan tahta itu ke dalam hati. Perasaan kita tidak kembali kepada Allah. Perasaan kita kembali kepada dunia. Itulah yang kita doakan tadi, kita minta tadi. Ma fi qalbi ghairullah. Apa-apa yang di dalam hatiku ini tak ada selain Allah. Betapa sahdunya, nikmatnya cicit Rasulullah, ayahnya dari keturunan Hasan radhiyallahu an, ibunya dari keturunan Husain radhiyallahu an. Inilah baginda Syekh Abdul Qadir Jailani. 200 tahun sebelumnya sudah disampaikan oleh Imam Junaid. Di saat seperti inilah menyampaikan, langsung tiba-tiba Imam Junaid terus berkata, kakinya di bawah pundakku, kakinya di bawah pundakku. Semua jemaah pun bingung, ada apa ya Syekh, ada apa ya Syekh, kok tiba-tiba Syekh ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Terlihat olehku akan datang seorang wali yang bernama Abdul Qadir Jailani. Ini sultannya wali, kutubul wali, pemimpinnya para wali, dan cicit kanjeng Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa hamba angkat ini, abangda, kakanda, ibunda, yanda sekalian yang kami hormati? Biar jelas. Ternyata zuhud itu adalah melepaskan dunia, harta dan tahta dari hati kita. Ketika tiba-tiba bapak dan ibu sudah menyiapkan uang untuk membeli sesuatu, sesuatu baru dirasakan seminggu hilang, hancur, atau tak sesuai dengan harapan, tak terganggu hati ini sehingga berpikir berkepanjangan tentang barang yang sudah dibeli, kurang manfaatnya, tentang barang yang sudah dibeli, entah kemana perginya. Tetap kita semangat dan kita tahu bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali
Allah. Inti dari permasalahan hidup kita ini kan karena gelisah ditinggal oleh dunia. Tapi jarang kita gelisah ditinggal oleh Allah. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu memang tercipta dalam keadaan gelisah. Maka ayahanda Al-Ustadz Quraisy Shihab Muhammad menyatakan gelisah itu ada dua. Gelisah karena ditinggal oleh dunia. Yang kedua gelisah karena ditinggal oleh Allah. Maka masuklah kita yang kedua tadi, gelisah ditinggal oleh Allah. Ibu tersenyum, bapak senang. Bapak tersenyum, ibu tak banyak bertanya-tanya dengan kehilangan. Tengok tadi suami tetap dalam keadaan anteng dan dewasa. Ibu pun tadi tak perlu banyak khawatir. Karena kekhawatiran ibu adalah khawatir karena suami atau bapak tadi akan banyak berpikir jatuh sakit. Yang rugi juga istri, anak pun tak tertengok lagi. Dan tak siapa yang mau dibagi kasih. Suami sakit, anak mau sibuk, akhirnya itu yang dikhawatirkan. Di situ melihat suami dalam keadaan senyum bagaimanapun keadaan, karena selalu alhamdulillah. Begitu juga kebalikannya. Tengok istri tadi senyum, suami pun tadi nggak banyak menuntut diri, karena kalau udah istri merengut pasti yang udah diketahui. Tengok istri tadi tabah, insya Allah suami pun tak banyak lagi merekah pikirannya. Syekh Abdul Qadir Jailani membagi juhud itu kepada dua. Yang pertama adalah juhud musawwir. Juhud musawwir ini adalah juhud yang hanya baru di genggaman dan simpanan. Dia tidak pernah menggenggam dunia berlebihan, tak pernah menyimpan dunia berlebihan. Artinya udah ditinggalkan itu. Orang sibuk ke mewah dia enggak. Ini musawir. Tapi di hatinya masih menggenggam. Apa itu? Ada kefakhran, ada kebanggaan. Bahasa umumnya yang berbahaya, ada keriaan. Ria. Rupanya dia tadi tunjukkan sama orang dia juhud, dalam hatinya belum berjuhud karena untuk pamer bahwa dia telah bisa mengendalikan dunia. Ini yang disebut juhud musawwir. Yang kedua adalah juhud hakiki. Juhud hakiki tadi apa? Tadi yang sudah kita bahas di pertama. Bagaimana Ustadz bisanya kita lewati itu? Bisa. Tapi memang lumrah bapak dan ibu masuk ke juhud musawwir pertama, tapi jangan sampai ada fakhr di situ, ada riya di situ, ada kebanggaan di situ, tapi adalah mungkin kepikir juga, kok gini lagu ya Allah. Itu tapi kita sama Allah aja yang tahu. Kita sama Allah aja yang tahu. Boleh juhud musawwir tadi, karena itu adalah kelas pertama harus dilewati. Tapi kan tak mau bapak di satu kelas itu terus. Masuklah ke kelas 2 yang sudah meningkat level pemahaman juhudnya. Jadi oleh karena itu bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah pemahaman kita tentang juhud. Mudah-mudahan kita pahami dengan seksama bahwa di dalam berislam itu tidak bisa lepas dari tasawuf. Sebagaimana Allah berfirman tadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 24, ma asaba min musibatin fil ardi, apa-apa yang menimpamu di muka bumi ini, wala fi anfusikum, apapun dalam dirimu, illa fi kitabim min qabl,
kecuali semua itu sudah tertera di Al-Laul Mahfud. Antabara'aha, meskipun itu tadi adalah untuk dari diri kita. Di bumi yang dimaksud tadi, apa yang menimpa di diri kita, Bang, itu sudah tertera di Laul Mahfud. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan sesungguhnya Allah selalu memberikan kemudahan. Likaula ta'su 'ala ma fatakum, agar kamu tidak berputus asa dengan apa yang menimpati rasa sakit di hatimu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pernah bangga dengan apa yang kebahagiaan datang pada dirimu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka bagi orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yaitu mereka-mereka, siapa fakhr itu? Mereka-mereka yang pelit dan menyuruh manusia yang lainnya untuk pelit. Wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh dinyatakan di situ, barang siapa yang berpaling dari anjuran Allah, sungguh Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Pelit kita tak mengeluarkan jalan di jalan Allah, sungguh Allah itu maha kaya. Apa maksudnya nih Ustadz? Kita urusan dunia pandai kali kita, urusan akhirat berhitung kali kita. Makin jelas lagi mengatakan, aku tak banyak uangku, tapi kalau urusan dunia, kredit pun aku mau. Padahal kebutuhan tadi sudah ada di sana, tapi kurang bagus. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya juhud ini adalah alat utama untuk kita bisa menanggulangi kegelisahan kita, sehingga kita tercegah dari kemunafikan kepada Allah Subhanahu. Itu dia Bu, Bapak. Kita tak punya harta, tapi kita paksakan kita punya harta untuk memberikan sesuatu kepada atasan kita, hanya gara-gara untuk mendapatkan promosi jabatan darinya. Katakan aja, alhamdulillah Pak, Bapak sudah mempercayai saya. Itu suatu kehormatan yang dianugerahkan Allah pada saya. Tapi Bapak minta maaf, saya nggak bisa menyembunyikan ini. Nggak sanggup saya memenuhi permintaan Bapak menyiapkan sekian rupiah. Itu karena saya sendiri pun tak punya. Saya nggak mau promosi yang Bapak bagikan ini malah menjadi neraka buat saya. Kalau menjadi neraka, biarlah saya tidak dapat promosi jabatan, tapi saya dengan istri saya, anak-anak saya tetap bahagia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maya guna jabatan dan harta itu bila awak pun sendiri terganggu dalam bersama istri, suami, anak-anak dan cucu yang kita cintai. Tiada semua itu didapatkan selama-lama hidup di dunia ini, kecuali hanya menuhankan Allah yang Maha Suci. Yang kedua, setelah tadi menghindari kita dari kemunafikan, yang kedua adalah menjauhkan kita dari ketergantungan kepada dunia. Makanya tergantung hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ketenangan hati dan akal, perasaan dan pikiran. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya. Yuk kita tutup lagi dengan zikir tadi 2 kali saja. Hasbi Rabbi Jallallah ma
fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah wa fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah juhud ini sejatinya mengarahkan kita kepada manusia hamba Allah yang berakhlak mulia. Karena kita bisa mengendalikan harta dan tahta tadi, hilang dan datang, hilang tak buat kita marah-marah, datang tak buat kita sombong dan berbangga diri kepada yang lainnya. Maka kita bisa menyambut siapapun, kita bisa memperhatikan siapapun, kita bisa menyayangi siapapun, bisa menghormati siapapun. Itulah perbuatan kemuliaan akhlaknya yang dihadirkan karena adanya juhud di dalam dirinya. Mudah-mudahan diberkati Allah. Pada Allah mengampun para sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.